Izin bertanya Ustaz, nama saya Riki Ramdhani. Siapa Mas, maaf? Riki. Mas Riki. Dari Purwokerto Ustaz. Ini pertanyaan saya tahun lalu, waktu Ustaz kesini juga tahun 2017 apa ya? Udah lama dong 2017. Ya, sebelumnya. Cuman alhamdulillah baru dikasih kesempatan kali ini maksudnya. Oh gitu. iya siap. Udah berapa tahun ya? Udah 7 5. tahun yang lalu ya? 17. Enggak. 7 tahun. Ya sekitar 7 tahun. Oh iya 7 tahun. Pertanyaannya Ustaz, kapan sih kita tahu kita harus berhenti gitu Ustaz? Gimana? Kapan kita tahu kita harus berhenti ya? Berhenti. Ini pertanyaan dalam sih, keren nih. Kadang aku ini anak pertama Ustaz. Berarti kita satu frekuensi. Betul, makanya rasa sakit itu udah biasa gitu kan. Nah kadang kalau dikatakan berdamai itu yang sudah tidak merasakan sakit atau melupakan sakitnya gitu Ustaz. Makanya dari situ kadang mungkin memulai iya bisa, cuman menyudahi. Kapan kita tahu kita nih, kita harus berhenti nih, gitu Ustaz. Gitu aja sih Ustaz pertanyaannya, mohon maaf. Masya Allah. Ini mohon maaf Ustaz, aku kepo. Ini bab apa sih Ustaz? Bab perasaan ya? Bukan? Enggak, ini filsafat banget Pak ininya pertanyaannya. Bisa dibawa kemana aja. Oh Masya Allah. Apakah kalau kita berhenti itu kita dianggap menyerah? Atau berhenti kita itu memang bagian dari kita udah mulai berdamai? Tadi ada satu kalimat, berdamai itu melepaskan atau melupakan. Berdamai itu bukan melepaskan dan melupakan. Berdamai itu artinya merelakan. Rela nggak kita dengan kondisi kita ini gitu. Nggak harus lupa dan nggak harus dilepaskan. Rela nggak gitu? Rela nggak dengan kenyataan ini? Rela nggak dengan sebuah fakta? Rela nggak dengan sebuah takdir? Kalau kita udah rela, kan arti ridho itu rela ya. Kalau kita udah ridho, udah rela, kita akan Allah bimbing untuk menjalaninya. Tapi sebelum kita berdamai atau rela, kita akan dibiarkan dalam keluh kesah kita. Keluh kesah itu banyak variannya. Ada yang merasa bersalah, ada yang marah, ada yang trauma, ada yang anxiety atau cemas, ada yang kecewa, macam-macam bentuk dari keluh kesahnya. Kenapa muncul keluh kesah gitu? Karena dia belum rela. Dia masih bertanya kenapa. Jadi ridho itu adalah merelakan, bukan melepaskan, bukan melupakan. Ada kalanya sambil melupakan, ada kalanya nggak lupa juga, sulit untuk melupakan. Kayak Nabi nggak bisa melupakan Wahsy yang telah membunuh paman beliau. Sehingga ketika ketemu Wahsy langsung teringat tentang pamannya. Tapi apakah Nabi sudah rela dengan kenyataan itu? Rela banget. Nabi ridho kepada Wahsy. Nabi terima Islamnya Wahsy. Nabi berikan zakat kepada Wahsy. Tetapi Nabi nggak bisa ketemu Wahsy karena itu mengingatkan beliau kepada pamannya. Berarti Nabi nggak lupa kan? Nabi ridho dengan wafatnya Sayyidah Khadijah. Tapi nggak pernah bisa melupakan Khadijah dan perannya dalam kehidupan Nabi. Walaupun sudah ada Aisyah, Sofia, Maria, Zainab yang keren-keren, tetap aja Khadijah tidak tergantikan. Jadi masih ada rasa yang kuat tentang Khadijah. Itu namanya sudah rela tetapi masih ingat, belum melupakan. Atau udah rela tapi ya masih dijalanin, masih dialamin, belum dilepaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan kita tahu kalau kita perlu berhenti? Hal yang menentukan itu adalah ketika kita memahami tentang diri kita sendiri. Ada orang yang terlalu memaksakan dirinya sampai kemudian dia baru berhenti oleh keadaan. Ketika udah drop baru dia berhenti. Ketika udah gak punya apa-apa lagi baru dia berhenti. Ada orang yang berhenti karena gak memahami dirinya justru karena dia nyerah, karena dia berputus asa. Maka berhentilah karena kita mengerti tentang batas kemampuan kita. Bukan karena menyerah, bukan karena udah terpaksa gak punya apa-apa lagi. Karena dua berhenti yang ini nih ekstrim nih. Yang satu ekstrim terlalu dini, yang satu lagi ekstrim karena udah telat. Maka berhentilah karena kita tahu batas kemampuan kita. Saya selalu mengulang-ulang quote gini. Jangan katakan iya kepada orang lain kalau kamu harus mengatakan tidak kepada diri kamu sendiri. Itu zalim namanya. Jadi ada masanya kita memang mau gak mau mengatakan
Tidak dengan kata-kata maaf, punten atau apa, tidak untuk orang lain, karena memang kita nggak mampu. Makanya dalam Islam dikatakan tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus ada doa, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami apa yang kami tidak mampu memikulnya. Jadi kita harus tahu batas kemampuan kita memikul sesuatu itu di mana. Kita juga harus melihat, itu yang pertama ya, memahami diri kita sendiri, banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak membaca diri sendiri. Yang ketiga, cara untuk memahami itu adalah dengan, ada yang namanya dalam Islam itu fiqhul aulawiyat, fikih prioritas. Dalam fikih prioritas, kita belajar tentang memilih dalam hidup. Kadang kita tidak selalu memilih yang terbaik, tapi memilih yang paling mungkin. Kadang kita tidak memilih yang ideal, tetapi yang paling realistis. Ada kaidahnya dengan dalam Islam gimana membuat prioritas dalam hidup. Misalnya tentang berjuang atau mengganti perjuangan. Karena ada orang, kamu jangan nyerah, harus berjuang terus. Tapi ada kalanya kita bukan mau menyerah, kita hanya mau mengganti perjuangan yang lain. Karena di situ kita udah tahu batasannya. Ini kayaknya bukan di sini nih sayanya nih. Maka saya akan mencoba untuk fokus dengan perjuangan yang lain atau proyek yang lain. Dan proyek itu bukan kita ganti karena kita orangnya plan-plan. Nyoba sedikit nggak berhasil, ganti lagi. Bukan karena itu. Karena kita udah total dan kita tahu batasnya. Ini kayaknya bukan di sini nih. Coba lagi yang berikutnya. Di situ kita harus mengerti diri kita. Di situ kita harus lihat prioritas hidup kita. Kayaknya kita nggak mungkin kalau ini masih panjang. Sementara saya ada kedaruratan yang harus waktunya cepat. Jadi saya akan mengganti proyek yang berikutnya. Ini berlaku dalam karir, berlaku dalam rumah tangga. Ada kalanya dalam rumah tangga, kita harus tahu kapan kita memang harus memutuskan untuk berhenti. Makanya dalam Islam, walaupun nikah itu adalah ibadah yang luar biasa, tapi talak itu tetap dibolehkan kan, sebagai pintu darurat. Nah, kita harus ngerti kapan tingkat kedaruratan yang boleh membuka pintu darurat. Kan pintu darurat itu nggak boleh dibuka untuk penumpang yang mau naik pesawat ya, atau yang mau turun pesawat. Dia harus dibuka hanya dalam kondisi yang darurat banget. Nah, yang paling ngerti darurat itu adalah kru pesawatnya, pilotnya. Maka belajarlah tentang kategori darurat. Begitu juga dalam rumah tangga. Bukan berarti setiap perceraian itu berarti dia nyerah, berarti dia putus asa. Enggak juga. Dia yang lebih ngerti batasannya. Bahkan Nabi pernah menceraikan istrinya, kemudian Allah suruh rujuk. Bahkan sahabat Nabi, dua-duanya soleh-soleh ahli surga, bercerai juga. Padahal baru setahun menikah. Siapa itu? Zaid sama Zainab. Jadi tentang hal ini, yang paling mengerti adalah kita sendiri. Ada kalanya perceraian itu memang solusi yang tersisa satu-satunya. Gak ada solusi lain. Makanya dalam Al-Quran ada surat cerai, at-talaq. Saking pentingnya perceraian, tetapi dia tetap adalah pilihan darurat. Nah, disitulah nanti berlaku tentang kapan harus berhenti. Misalnya, saya tuh nggak selalu menyemangati orang untuk bertahanlah, jangan cerai, jangan sampai berantakan rumah tangganya. Saya pernah menyarankan orang untuk bercerai, karena saya tahu kasusnya. Apa kasusnya? Suaminya jajan, dan kalau dia bertahan, maka suaminya akan membawa pulang penyakit ke rumahnya, dan penyakit itu akan merugikan istri dan anak-anaknya. Makanya di tempat saya di Bandung kemarin sempat viral berita, ada sekian puluh ibu-ibu mengalami HIV, terindikasi HIV. Padahal mereka orang-orang baik yang gak kemana-mana, cuma di rumah. Gara-gara apa? Gara-gara rata-rata suaminya jajan di luar. Akhirnya istrinya kena HIV. Nanti kalau istrinya hamil, anaknya juga kena HIV, kan kasihan ya. Nah, dengan kondisi kayak gini, talak adalah satu-satunya yang tersisa dari solusi rumah tangga mereka. Nggak ada yang lain. Kalau dia bertahan, maka dia membiarkan dirinya dan keturunannya kena penyakit. Ya udah gimana lagi coba. Dan itu konsekuensi yang harus diambil oleh suaminya yang sudah melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Nah, ini artinya kita bisa ngelihat kondisinya, prioritasnya, kemampuan kita dan seterusnya. Disitulah kita bisa memutuskan kapan saatnya kita berhenti.